Perkenalkan, nama saya Eksi Nur Azhari, biasa dipanggil dengan sebutan Erwin. Saya owner dari perusahaan HMC, Horok Maju Jaya, yang punya brand dengan nama Horok. Lokasi usaha kami berada di Batan Banyudono, Boyolali. Jadi produk kami itu yogurt stick. Saya memilih olahan yogurt itu karena berdasarkan pengalaman waktu dulu, mulai dari saya itu kerja di PT itu udah ada berapa kali ya, berapa PT itu saya mencoba itu, ada kalau sekitar 4 PT itu, tapi pada akhirnya kan nggak bertahan lama, dalam artian cuma cukup setahun 2 tahun, pindah lagi kayak gitu. Terus saya juga sempat usaha-usaha kecil-kecilan kayak gitu kan, itu ya nggak cuma sekali 2 kali, banyak saya mencoba usaha-usaha kayak gitu, tapi pada akhirnya kan banyak yang gagal juga gitu kan. Nah, terus pada akhirnya dari kegagalan-kegagalan itu saya menemukan sekiranya usaha yang resiko gagalnya itu minim apa gitu kan. Nah, saya menemukan yogurt itu ya. Karena yogurt ini kan satu itu minuman kesehatan ya Mas ya, minuman kesehatan. Bahan dasarnya di sini mudah karena di sini Boyolali memang sentralnya susu murni. Terus yang ketiganya yogurt ini masa expirednya itu lama, nggak cuma sehari 2 hari basi, tapi bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 5 bulan. Usaha yogurt ini memang awalnya saya itu otodidak, nggak punya keahlian khusus gitu kan. Nah, tapi dari otodidak itu karena saya berusaha untuk mencoba untuk bisa, itu akhirnya kan ya jadi. Berhubung dulu itu saya tuh memperkenalkan usaha saya atau produk saya ini sama orang-orang dinas, akhirnya saya dapat dukungan dari orang-orang dinas setempat gitu kan. Terus ketika saya sudah dapat dukungan itu, akhirnya saya tuh dikasih kesempatan pelatihan olahan susu di Kota Batu, Jawa Timur. Ketika saya pelatihan di situ kan ada sertifikat juga. Ketika saya sudah mendapat sertifikat itu, saya mempunyai ilmu yogurt yang sudah standar gitu kan. Saya praktekkan di situ. Jadi bagus sampai sekarang ya jadi seperti ini. Banyak juga yang suka dengan yogurt saya dan berkembang sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya saya itu berkeinginan menjadi pengusaha atau wirausaha itu sebenarnya udah dari dulu sih. Dari dulu semenjak saya lulus sekolah itu saya udah punya keinginan besar. Cuman kan untuk mengarah ke situ kan butuh proses ya. Nah, ketika itu kan saya prosesnya panjang ya, mulai dari kerja ke PT-PT dulu sampai usaha kecil-kecilan gitu dulu kan. Itu yang memotivasi saya jadi seperti itu. Karena keadaan saya yang istilahnya itu saya itu dulu hidup bisa dibilang kurang beruntung kayak gitu. Karena apa? Karena saya itu dulu itu besar di panti asuhan kayak gitu. Jadi saya itu lahir dari orang tua yang katakan kurang mampu kan kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya saya itu harus ditaruh di panti asuhan biar bisa melanjutkan pendidikan kan kayak gitu. Nah, saya pada akhirnya yaitu dibesarkan di panti asuhan sampai lulus STM. Nah, dari situlah saya berpikir kalau bisa nih nanti kalau saya sudah dewasa, sudah besar, saya harus jadi pengusaha. Biar apa? Biar saya tidak seperti ini. Saya pengen nanti ke depan tuh saya harus jadi orang yang sukses gitu kan. Ya minimalnya itu anak-anak saya nanti jangan seperti saya. Ya minimalnya anak-anak saya nanti bisa sekolah tinggi kayak gitu. Kalau kendala untuk usaha saya ini, jujur kalau saya pribadi ya, saya pribadi kalau masalah marketing insya Allah saya menguasai ya. Walaupun istilahnya masih tahap-tahapan belajar gitu kan. Terus kalau masalah produksi atau pengadaan barang insya Allah saya masih mampu. Yang saya rasakan kendalanya itu ya jujur permodalan kalau waktu itu. Waktu itu saya tuh jujur modal karena ya tahu sendiri saya kan dari nol gitu kan. Harus usaha kayak gini kan saya harus didukung dengan adanya freezer, didukung dengan adanya listrik yang mampu, dengan daya yang besar kayak gitu. Sementara kan untuk pengadaan listrik yang daya besar kan lumayan juga biayanya kayak gitu. Saya tuh intinya tuh punya niat, semangat dan keberanian. Gitu. Jadi ketika saya itu ya modalnya awalnya nggak begitu besar sih, nggak ada 1 juta waktu itu untuk modal produksi loh ya. Tapi kalau untuk modal freezernya jelas itu memang harganya kalau nggak salah waktu itu 2 jutaan lah kayak gitu. Dulu saya tuh yang penting punya modal freezer dulu, punya modal freezer dulu. Setelah itu saya baru mengusahakan untuk modal produksinya. Nah, itu kalau untuk modal produksinya itu waktu itu nggak sampai 1 jutaan lah. Bisa jalan sampai sekarang itu karena saya ya ada niat yang kuat, semangat, terus berani menambah gencatan penjualannya gitu loh. Kalau saya penjualannya semakin meningkat, otomatis keuntungan semakin menambah. Nah, itu nanti saya pakai buat perputaran, entah buat pengadaan freezer atau mungkin pengadaan listrik yang cukup besar kayak gitu. Sebelum saya mendirikan perusahaan ini, dulu saya pernah sih mendirikan perusahaan yang serupa dengan ini, sama-sama produk yogurt stick juga, pernah jaya juga, pernah besar juga.
dan saya mendirikan itu mulai dari nol juga. Saya dihianati, ceritanya kayak gitu. Saya dihianati sama rekan bisnis saya, dan pada akhirnya perusahaan itu diambil alih sama mitra kerja saya tadi. Akhirnya ya saya dari nol lagi, benar-benar dari nol, sampai nggak punya apa-apa saya tuh waktu itu. Tapi dari keterpurukan itu saya tuh termotivasi, saya harus bangkit, kalau bisa ya lebih sukses dari perusahaan yang di sana. Sementara ini karyawan saya ada 7 orang, 11 orang sama sales, yang 3 sebagai sales, terus yang 7 bagian produksi kayak gitu. Untuk bahan baku itu ya intinya yang murni gitu. Dalam artian nggak tercampur zat kimia atau tercampur yang lain. Jadi benar-benar murni. Itu yang bagus buat bahan baku pembuatan yogurt. Bahan bakunya saya ambil dari Boyolali sendiri sih, karena Boyolali itu memang sentralnya susu murni ya. Jadi saya nggak harus jauh-jauh nyari bahan baku, cukup di Boyolali itu udah banyak. Saya ngambilnya kan nggak dari petani sih mas. Saya ngambilnya itu dari KUD, jadi pengepul gitu. Karena petani itu harus tiap hari kok, harus tiap hari, nggak boleh libur. Sementara saya kan perusahaan sini kan liburnya kan hari Minggu, jadi nggak bisa. Makanya saya ngambilnya dari KUD. Produksi yogurt saya ini baru mencapai perharinya, kapasitas per hari itu baru mencapai 140 liter susu. Jadi gambaran untuk bikin yogurt stick, horok yogurt stick ini, ya gambaran prosesnya itu ya seperti pada umumnya. Jadi susu murni dipasteurisasi, terus nanti ada proses fermentasi. Fermentasi itu nanti ada inokulasi bakteri baik kayak gitu. Terus setelah jadi yogurt nanti ada proses penggulaan. Setelah dikasih gula nanti ada proses pengemasan, terus sampai pemasaran kayak gitu. Kalau susunya sih alhamdulillah nggak pernah terkontaminasi. Itu biasanya kegagalan itu terjadi karena biang bakterinya itu mungkin sudah nggak bagus, itu ketika dipakai buat fermentasi ternyata paginya dilihat gagal kayak gitu. Ya harus benar-benar menjaga bakteri itu biar selalu baik kayak gitu, jangan sampai rusak. Kadang-kadang ada yang 40 liter lebih itu ya gagal gitu, pernah itu saya buang semua, nekat dipakai buat produksi, itu resikonya besar. Saya nggak mau nanggung resiko, jadi kalau sekiranya nggak bagus atau nggak baik ya saya buang kayak gitu. Kami untuk pemasaran di wilayah lokalan sini kami pakai sales ya, pakai sales. Tapi kalau untuk wilayah luar kota itu saya makanya distributor kota kayak gitu. Tapi untuk sementara ini kami baru memiliki beberapa kota, yaitu ya Kota Nganjuk, Magetan, Sragen, terus Demak, terus Ungaran, Kendal, sama yang agak jauh lagi di Purbalingga. Baru itu sih sementara ini. Kalau untuk sistem penjualannya, ya kalau sales saya sendiri yang untuk wilayah lokalan sini, itu sistem penjualannya setoran lah, setoran. Jadi per pack dia setoran berapa, nanti dia dapat komisi berapa per packnya gitu. Jadi kalau mereka jualan itu sehari bisa jualan berapa pack, berarti tinggal mengalihkan per packnya dia dapat komisi berapa, tinggal mengalihkan berapa pack yang terjual kayak gitu. Itu kalau sistem yang di sales lokalan sini. Tapi kalau untuk sistem yang di distributor kota, itu sistemnya distributor kota ini punya modal, belanja ke saya, kita kasih produk dengan harga minim atau rendah, tapi dengan ketentuan orderannya harus sesuai yang ditentukan kayak gitu. Jadi ya biasanya kalau namanya distributor itu jumlah besar atau skala besar kayak gitu. Dengan skala besar itu otomatis si pihak distributor ini mendapatkan harga yang terendah. Nah, ketika si distributor ini mendapatkan harga terendah, otomatis dia nanti bisa mengelola dengan pengadaan sales atau mungkin dengan pengadaan agen-agen kayak gitu. Untuk menganalisa pasar ya, saya sendiri sebenarnya kurang begitu paham ya kalau masalah kayak gitu ya. Cuman saya itu yang saya praktekkan itu yang mudah-mudah aja sih. Jadi waktu saya memproduksi yogurt stick ini, itu pasti saya uji finalis. Ketika saya uji finalis itu kan ada beberapa anak itu saya kasih gitu kan. Saya bagi-bagi lah gratis gitu kan. Saya bagi-bagi dari sekian orang saya kasih. Taruhlah ada 50 orang saya kasih. Saya nanti pengen tahu respon mereka seperti apa gitu kan. Suka apa enggak, enak apa enggak. Tapi faktanya itu apa? Ternyata mereka
banyak yang kurang kan kayak gitu. Nah ketika kurang, nah berarti kan ini kalau dijual laku kan kayak gitu toh. Karena ya yogurt stick itu kan satu, harganya kan hemat ya, hemat, menyehatkan juga, nggak bikin batuk. Karena yogurt stick ini dibikin dari susu murni, gulanya pun gula asli, jadi nggak pakai pemanis buatan. Anak-anak suka, nggak bikin batuk kayak gitu. Nah dari situlah saya memberanikan untuk menjual kan gitu, menjual ke toko-toko. Ternyata kok laris. Terus akhirnya ya saya beranikan untuk menjual ke luar kota. Ternyata ya perkembangannya lumayan bagus. Untuk segmen pasar yogurt stick ini ke anak-anak sih sebenarnya. Tapi ternyata ketika dijual itu nggak cuma anak-anak yang suka, bahkan orang dewasa pun banyak yang suka. Bahkan banyak juga yang para orang tua mereka, si anak-anak ini ikut makan juga gitu. Ternyata ya banyak yang suka. Ternyata nggak cuma anak-anak, dewasa pun, orang tua pun banyak yang suka. Jadi bagi orang-orang yang ingin gabung atau bermitra di Horo Yogurt Stick ini, di HMJ ini, untuk mungkin kalau pengen bermitra jadi distributor kota, nanti bisa follow ke IG saya, Instagram saya, Horo Yogurt Stick. Nanti bisa follow. Terus nanti untuk sistemnya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Yang jelas ini kesempatan emas bagi mereka yang pengen berbisnis gitu kan. Karena yang sudah orang-orang yang sudah bergabung di Horo Yogurt Stick ini rata-rata mereka berjalan sampai sekarang gitu. Pesan saya kalau pengen bergabung jadi bermitra di Horo Yogurt Stick itu nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Yang penting berani gitu. Yang penting berani, nggak usah takut nanti nggak laku gimana, nggak jalan gimana. Kalau sudah gabung, saya pastikan insya Allah kamu jalan. Kalau nggak jalan, pasti saya tuntun biar jalan. Karena faktanya saya sudah mengelola beberapa distributor itu awalnya ya dari nol semua. Tapi sampai sekarang ternyata mereka ya jalan semua. Karena ya saya ketika memelihara distributor itu nggak cuma menerima, tapi saya juga ada bimbingan-bimbingan terkait penjualan, teknik-teknik penjualan kayak gitu. Pokoknya intinya itu saya berusaha untuk bagaimana caranya si distributor ini tetap jalan berkembang. Kalau usaha saya maju berkembang, kamu sebagai mitra harus berkembang juga. Jangan sampai berhenti kayak gitu. Apalagi kamu udah keluar biaya, keluar modal. Kalau sampai berhenti, kasihan kan kayak gitu. Kalau untuk biaya sih sebenarnya nggak begitu besar. Karena apa? Sekelas distributor itu otomatis yang namanya distributor itu besar loh, lebih besar daripada agen loh ya. Distributor itu kelasnya besar, itu harusnya modal itu besar. Tapi kalau di Horo Yogurt ini kecil, nggak sampai 10 juta. Nggak sampai 10 juta. Benar itu ya kan? Itu udah bisa jadi distributor. Dan itu nanti udah menerima produk, udah saya kasih fasilitas freezer, terus nanti masih ada pembinaan online terkait pemasaran, cara-cara pemasaran, terus bagaimana caranya biar bisa jalan. Yang jelas itu akan saya dukung terus untuk berkembang kayak gitu. Bagi teman-teman yang sekiranya pengen bermulai berwirausaha, pesan saya nggak usah banyak berpikir, langsung action ya, langsung action saja. Karena kalau terlalu banyak berpikir itu nanti ujung-ujungnya nggak jadi. Berhasil apa enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting action dulu, yang penting berani dulu. Tapi di dalam action itu jangan asal ngawur. Dalam arti action itu ya ada arahan juga. Kalau seandainya kamu nggak istilahnya nggak begitu paham dengan teknik pemasaran, ya kamu belajar sama orang yang ahli dalam pemasaran. Kayak gitu. Jadi tetap langsung action tapi jangan lupa belajar juga. Belajar dari yang sudah berpengalaman kayak gitu. Kalau masalah modal itu dipikir belakangan. Karena saya sendiri saya usaha kayak gitu, modal tak pikir belakang. Yang penting saya berani action dulu, saya punya skill dulu, udah jalan. Kalau masalah permodalan nanti gampang, bisa dicari. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu sedikit motivasi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang melihat atau menonton video saya ini bisa termotivasi dan mudah-mudahan bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa sukses. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.